warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat data dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Via dari BPS Kabupaten Buru akan menemani kalian pada podcast kali ini. Hari ini kedatangan seorang narasumber yang jauh-jauh datang dari Ambon, yaitu Ibu Rizka Wati Muin. Selamat siang Ibu. Selamat siang Via. Ini mau dipanggil apa Ibu? Kakak Saja kakak kali Oh ya. kakak Ika. Ya, Oh boleh ya. Apa kabar Kak Ika? Baik, alhamdulillah. Via sendiri gimana? Alhamdulillah baik-baik. Perjalanan ke sini bagaimana, lancar? Ya, mau dibilang lancar, sebenarnya enggak juga sih karena ada ombak sedikit kemarin. Oh, tapi bisa istirahat di jalan. Bisa, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau bertanya Kak, udah berapa lama kerja di BPS? Kalau kerja di BPS sih sudah lama ya Via, udah dari tahun 2003 sampai sekarang. Wah. Udah sekitar 21 tahun. Lama juga ya, hampir seusia saya. Kalau sekarang jabatannya sebagai apa? Saya masih pelaksana yang menangani tim perencanaan di BPS Provinsi Maluku. Untuk di tim perencanaan sendiri saya baru sekitar 2 tahun. Perencanaan itu ngapain aja Kak? Di tim perencanaan itu kita mengerjakan terkait sakit dan juga terkait anggaran yang ada di BPS Provinsi Maluku selaku wilayah dan BPS Kabupaten Kota untuk satker-satkernya. Luas juga ya pekerjaannya. Itulah. Untuk suka dukanya jabatan seperti itu apa? Kalau untuk suka ya karena kita punya banyak pengalaman kerja ya, terus kita juga sering koordinasi dengan teman-teman di kabupaten, jadi punya banyak teman gitu kan. Nah untuk dukanya itu terkadang ada hal-hal yang urgent yang dimintakan dan ya tahu kan, terus kalau urgent itu sering yang cepet-cepet gitu dan datanya cukup banyak dan itu agak ya kalau mau dibilang itu sih dukanya. Agak sulit untuk dihindari ya, soalnya selalu ada seperti itu. Kali ini kan podcast akan membahas tentang instansi, termasuk sakit, kinerja gitu. Apa sih sakit itu dan hal-hal yang berhubungan dengan sakit itu apa? Nah, sakit itu saya berikan kepanjangannya dulu ya sebelum kita mengetahui apa itu sakit. Tentunya orang sering dengar sakit tapi kepanjangannya mungkin mereka belum tahu. Nah, sakit itu sendiri kepanjangannya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang mempunyai pengertian itu merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat maupun prosedur dengan tujuan perencanaan, pengukuran, kemudian diikuti dengan ikhtisar, pengklasifikasian, sampai dengan tahap pelaporan kinerja. Nah itu semua dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk akib itu berbeda lagi. Akib itu merupakan pertanggungjawaban untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui sistem tadi, sistem yang dinamakan sakit itu. Nah kemudian setelah itu semua dijalankan ada yang namanya evaluasi akib. Nah evaluasi akib itu untuk mau mengetahui sejauh mana sih gambaran kondisi yang dihadapi oleh satker dalam rangka pencapaian kinerja di satker tersebut. Jadi selalu itu dievaluasinya setiap tahun untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari instansi masing-masing. Seperti itu. Jadi sakit itu kan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya. Jadi tujuannya dari sakit itu sendiri itu apa? Nah tujuan dari sakit sendiri yaitu untuk mendorong agar kedepannya itu kinerja dari semua instansi itu semakin membaik seperti itu. Nah itu melalui sistem tadi, kemudian dievaluasi, nah seperti itu. Jadi tujuan dari evaluasi akib sendiri maupun evaluasi akib maupun akibnya itu ya untuk mendorong kinerja dari instansi pemerintah yang intinya berorientasi hasil ya. Hasilnya itu nanti untuk instansi sendiri atau bisa dirasakan oleh masyarakat?
Ya kalau misalnya satu instansi itu bisa berkinerja baik, pastinya akan membawa dampak yang baik juga untuk seluruh masyarakat ya. Contohnya kita mencontohkan saja seperti pelayanan kita kepada stakeholder. Nah itu kan bisa dirasakan semuanya kalau pelayanan kita bagus seperti itu. Oh, berarti bukan untuk internal saja tapi eksternal juga. Iya, akan berguna untuk semua orang. Dari hal-hal yang seperti itu berarti sebenarnya sakit itu penting ya. Pentingnya sakit apa? Penting sekali Bu, yang tadi saya bilang sakit maupun aktif itu sangat berguna untuk mendorong kinerja instansi pemerintah. Dari sistem itulah yang membuat agar kinerja instansi pemerintah itu semakin membaik. Nah itu. Tadi kan disebutkan ada evaluasi akibnya sendiri. Berarti kan ada komponen-komponen untuk penilaiannya. Benar sekali. Apa saja komponen yang dinilai dari sakit itu? Untuk penilaian evaluasi akib sendiri itu kita didasarkan atas Permenpan RB nomor 88 tahun 2021. Nah di situ dijabarkan ada 4 komponen yang menjadi penilaian. Nah 4 komponen itu pertama terdiri atas perencanaan kinerja, kemudian yang keduanya adalah pengukuran kinerja, yang ketiga pelaporan kinerja, dan yang keempat evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nah komponen-komponen yang tadi ada 4 itu kemudian dijabarkan lagi untuk subkomponennya. Nah subkomponen ini diharapkan mampu menunjang untuk komponen tadi. Subkomponen yang dari 4 tadi ada terdiri atas 3. Satunya itu yakni keberadaan, kemudian kualitas, dan juga didukung dengan pemanfaatannya. Nah selain 2 yang tadi komponen sama subkomponen, kemudian dibagi lagi menjadi yang namanya kriteria. Nah kriteria itu adalah gambaran untuk mendukung yang subkomponen, jadi dia saling berkaitan. Dari kriteria tadi untuk mendukung subkomponen, subkomponen mendukung komponen, lalu kemudianlah dinilai. Seperti itu Mbak. Siapa yang berhak menilai sakit-sakit itu? Untuk BPS sendiri, untuk penilaian sakit itu dilakukan oleh evaluator, dalam hal ini Inspektorat BPS. Itu langsung ke inspektorat atau berjenjang dulu penilaiannya? Ya biasanya kalau kami di provinsi, sebelum itu dimasukkan ke inspektorat untuk dievaluasi, kita dari pihak provinsi biasanya menyaring dulu punya kabupaten kota apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang sesuai yang diminta dalam Permenpan RB atau belum, seperti itu. Berarti kalau seumpama diperiksa dulu oleh provinsi, apakah bisa diperbaikin dulu atau udah itu nilai terakhir, hasil terakhir yang kalau harus untuk pemeriksaan provinsi biasanya mungkin kalau yang masih bisa diperbaiki, tapi kalau memang yang nggak bisa, kita lebih mengarahkan untuk kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini, supaya kedepannya lebih baik lagi kinerja dari masing-masing BPS kabupaten kota. Hasil dari evaluasi sakit ini tidak lanjutnya seperti apa ya? Kalau tindak lanjutnya itu kan biasanya kalau inspektorat sudah selesai mengevaluasi sakit, biasanya itu dikeluarkan yang namanya LHE, laporan hasil evaluasi. Nah di situ ada ditunjukkan kelemahan-kelemahan yang perlu ditindaklanjuti Satker untuk tahun-tahun berikutnya. Nah itu harus ditindaklanjuti oleh Satker supaya kinerjanya lebih bagus ke depannya. Seperti itu Mbak. Kalau keadaan BPS Provinsi Maluku sama Satker-Satker di bawahnya, sakitnya sekarang seperti apa? Nah, sakit kami dari tahun ke tahun sudah mulai mengarah ke yang baik Mbak. Yang dari awalnya itu tahun 2021 ya, karena saya kan baru 2 tahun juga di perencanaan. Nah, yang saya ikuti dari 2021 ada yang masih bernilai CC, 2022 juga masih ada salah 1 atau 2 satker gitu dari 11 satker. Nah sekarang itu sudah tidak ada lagi yang bernilai CC, semuanya sudah ke nilai B dan bahkan ke BB. Dan insya Allah di tahun berikutnya kita akan berupaya untuk bisa mencapai nilai A dan bahkan mungkin juga AA. Semoga berhasil untuk tahun ini ya Bu. Semuanya atas komitmen dan kerjasama dari semua pihak sih Mbak. Ya. Kalau melihat kan sudah datang ke Kabupaten Buru nih, Ya. sakitnya BPS Buru gimana ya? Ya kalau melihat sekilas terkait sakit BPS Kabupaten Buru sebenarnya sudah bagus ya, sudah mulai membaik karena sudah dibentuk timnya, kemudian mulai dari pengukuran,
perencanaan sampai pengukuran dan sampai dengan pelaporannya itu sudah dilakukan oleh BPS Kabupaten Buru. Mungkin dari sisi kualitas maupun pemanfaatannya itu yang mungkin lebih ditingkatkan lagi. Ya. Selama melihat kan kerjanya di provinsi nih, Ya. melihat satker-satker yang di bawahnya, yang kabupaten dan kota yang lain itu kendala-kendala waktu mengumpulkan sakit dokumen-dokumennya itu seperti apa? Nah, untuk kendala-kendalanya itu kan karena salah satunya gini ya Mbak, di BPS itu kan sering terjadi rotasi ya, kadang yang udah kita ajarin terus ternyata dia baru belajar sebentar udah pindah lagi, nah kita ngajar lagi ke yang lain. Nah, belum tentu kan yang kita ngajar itu langsung Bisa lagi tune in gitu kan, bisa tahu langsung gitu kan. Jadi itu salah satu kendalanya. Yang kedua, pemahaman terkait sakit dan tanggung jawabnya itu menurut beberapa satker masih merupakan pekerjaan di bagian umum, padahal itu merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak yang bertanggung jawab atas sakit tersebut untuk peningkatan kinerja di masing-masing satker. agak sulit ya kalau mutasi, kan orang-orang ingin mutasi. Lalu untuk cara meningkatkan sakitnya, Bu? Ya, cara meningkatkan sakit, pertama kita mempelajari laporan hasil evaluasi yang merupakan kelemahan-kelemahan kita di tahun sebelumnya. Untuk di tahun depannya kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang menjadi kelemahan tadi. Kita berupaya agar kelemahan-kelemahan tadi bisa diminimalisir, bahkan kalau memungkinkan tidak ada lagi. Nah, itu seperti itu Mbak. Wah, pembahasan yang sangat menarik sekali ya, teman-teman. Sudah mendengarkan kan apa itu sakit, akib, evaluasi, komponen-komponen, sampai cara meningkatkan sakitnya. Lalu mungkin kita bisa mendengarkan saran terakhir dari Kak Ika. Gimana? Ya, kalau saran saya sih terkait sakit dan evaluasinya nantinya, teman-teman di BPS Kabupaten Buru maupun di BPS Kabupaten Kota manapun, marilah kita siap untuk selain melengkapi dokumen-dokumen sakit, kita juga harus bisa menjaga kualitas serta pemanfaatannya, karena untuk sakit sendiri bukan hanya dinilai dari keberadaan dokumen, tapi apakah kualitasnya sudah bisa terukur maupun pemanfaatan, dan juga untuk nantinya kita lebih meningkatkan kinerja instansi kita. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Kak Ika sudah mau hadir di podcast BPS Kabupaten Buru. Demikian podcast kali ini yang telah membahas tentang sakit, akib, sampai evaluasi sakit. Jangan lupa untuk menonton podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.